شق البحار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sudah jamaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan mengupas tentang bulan Rajab, karena kita sudah masuk di bulan Rajab. Berkaitan dengan bulan Rajab merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka dalam 4 bulan ini kalian jangan berbuat kezaliman terhadap diri kalian sendiri. 4 bulan ini dinamakan dengan nama Ashhurul Hurum, 4 bulan yang diharamkan. Yaitu maksudnya diharamkan untuk berperang. Demikian juga diharamkan untuk berbuat dosa dan maksiat. Sehingga bangsa Arab, walaupun Islam belum sampai kepada mereka atau sebelum datangnya Islam, mereka sangat menghormati Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Sehingga kalau sudah masuk Ashhurul Hurum, mereka tidak mau berperang, karena mereka meyakini dosanya besar ketika mereka berperang. Dan Ashhurul Hurum ini telah kita sebutkan tadi ada 4. Rasulullah SAW mengatakan thalathun mutawaliyatun, 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian ada 1 bulan yang berdiri sendiri, yaitu tidak berurutan, yaitu Rajab. Berarti 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut. Kemudian setelah itu yang keempat adalah bulan Rajab. Menunjukkan berarti bulan Rajab itu termasuk bulan yang mulia di dalam agama kita, karena termasuk bulan-bulan yang diharamkan. Dan Allah Ta'ala mengatakan tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kalian jangan berbuat kezaliman di 4 bulan ini. Perbuatan zalim, perbuatan dosa dan maksiat kapan saja hukumnya tidak dibolehkan, kapan saja hukumnya haram. Tetapi kenapa Allah mengkhususkan di 4 bulan ini jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman? Kata para ulama, karena dosa yang dikerjakan, kezaliman yang dikerjakan di 4 bulan ini akan dilipat gandakan dosanya. Sehingga perlu kita fahami, memang kaidah asli kita, kaidah utama kita, ibadah atau kebaikan itu akan dilipat gandakan. Kita berbuat kebaikan, kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatannya tidak terhingga. Sedangkan keburukan, kaidahnya itu tidak dilipatkan. Keburukan itu tidak dilipatkan. Tapi terkadang ada beberapa kondisi di mana keburukan itu nanti akan dilipatkan dosanya. Dosanya akan dilipatkan karena waktu, atau karena tempat, atau karena keadaan. Misalkan berkaitan dengan waktu, orang yang berbuat dosa di 4 bulan ini, maka dosanya berlipat-lipat. Sehingga tidak sama antara orang yang membunuh atau perang di bulan lain dengan orang yang membunuh di Ashhurul Hurum. Itu berbeda, walaupun sama-sama berbuat dosa, sama-sama membunuh. Kenapa? Karena akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala.
Seperti tempat misalkan siapa yang berbuat dosa di Masjidil Haram, dosanya berlipat-lipat. Demikian juga seperti istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah itu kalau berbuat dosa, itu dilipat gandakan jadi 2 kali lipat. Dosa istrinya Rasulullah. Karena mereka tinggal di rumah kenabian. Sehingga kalau berbuat dosa, parah dosanya. Menunjukkan berarti kalau kita pahami di sini bahwa bulan Asyurul Hurum atau 4 bulan yang diharamkan termasuk bulan Rajab, siapa yang berbuat dosa di dalam bulan ini maka nanti dosanya akan dilipat gandakan. Sehingga kita sebagai seorang muslim harusnya kita hati-hati di bulan-bulan yang diharamkan ini. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa. Jangan sampai kita berbuat maksiat, karena dosa dan maksiat kita akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, apakah ada amal khusus atau ada keutamaan khusus berkaitan dengan bulan Rajab? Para ulama mengarang kitab yang bertujuan atau mereka berusaha untuk mengumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan bulan Rajab. Di antara ulama yang berjuang untuk menulis yaitu riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bulan Rajab, itu diantaranya Imam Ibnu Hajar. Beliau mengarang sebuah kitab bagus sekali namanya Tabyinul Rajab Fima warada fi syahri Rajab. Intinya beliau menjelaskan semua riwayat yang berkaitan dengan bulan Rajab, hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab. Demikian juga nanti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, itu pun beliau juga berjuang untuk menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan bulan Rajab. Karena di Lataiful Ma'arif beliau menjelaskan keutamaan bulan-bulan, yaitu bulan Muharram keutamaan apa, setiap bulan itu disebutkan keutamaan, termasuk bulan Rajab. Al-Imam Ibnu Hajar setelah mengumpulkan semua riwayat dan beliau ulama mazhab Syafi'iyah. Ibnu Hajar ini termasuk ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar nanti dalam mazhab Syafi'iyah ada 2. Yang pertama namanya Ibnu Hajar Al-Haythami, kalau itu mu'tamad, yaitu yang menjadi ahli tahqiq dalam mazhab. Kemudian yang kedua Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga Syafi'iyah, tapi beliau lebih fokusnya ke hadis. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang kitab Fathul Bari, beliau mengatakan dalam kitab beliau Tabyinul Rajab, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan. Tidak pernah datang sebuah riwayat tentang keutamaan bulan Rajab, entah puasa atau ibadah khusus, wala fi qiyami lailatin makhsusah, atau berkaitan dengan sholat khusus, puasa khusus, sholat khusus, atau apa saja. Hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak pernah datang satu hadis pun yang sahih yang layak untuk dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Maka sabaqani ilal jazmi bidzalika Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Dan yang telah mendahului saya, yang nulis berkaitan masalah seperti ini telah menulis saya, yaitu Imam Abu Ismail Al-Harawi. Beliau juga mengatakan tidak ada satu riwayat pun yang bisa dijadikan sebagai hujjah berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa amal ahadithul waridatu fi fadli Rajab. Sedangkan hadis-hadis yang berkaitan, tadi kaidahnya fahami yang pertama, tidak ada satu hadis pun yang sahih berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, kecuali yang tadi kita sebutkan itu masuk dalam Asyurul Hurum saja. Sedangkan keutamaan atau amalan khusus itu enggak ada hadis yang itu kaidahnya. Setelah itu beliau katakan, sedangkan hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Rajab, keutamaan puasa di dalamnya, keutamaan sholat dan yang lainnya, fahiya ala qismain. Hadis-hadis ini kalau kita kumpulkan terbagi menjadi 2 bagian. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dhaifah, lemah. Yang pertama jadi hadis-hadisnya lemah. Yang kedua mawdu'ah, palsu. Jadi semua hadis berkaitan dengan bulan Rajab entah lemah entah palsu. Setelah itu beliau menyebutkan, yaitu Ibnu Hajar tadi menyebutkan hadis-hadis ini, hadis-hadis yang lemah-lemah yang
tidak bisa dijadikan rujukan dalam keutamaan bulan Rajab. Kemudian juga nanti boleh menyinggung beberapa hadis-hadis yang palsu, dan itu hadis maudhu, hadis-hadis yang palsu yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Dan nanti hadis-hadis yang seperti ini, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemahnya sangat-sangat lemah, ini nanti biasanya dijadikan standar atau dalil oleh orang-orang ahlul bidah. Jadi orang-orang yang ingin berbuat bid'ah itu biasanya mereka punya standarnya, itu dalilnya dalil seperti ini. Kalau nggak palsu, ya lemah sekali. Dan orang kalau sudah mereka itu berbuat bid'ah, sunnah itu akan dicabut. Itu konsekuensinya. Jadi satu sunnah, satu bid'ah muncul, nanti satu sunnah dicabut. Sebagaimana kata Hasan bin Atiyah, beliau mengatakan, "Ma btada qaumun bid'atan fi dinihim." Tidaklah ada sebuah kaum yang mengadakan satu bid'ah di dalam agama mereka, illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha, kecuali Allah akan mengangkat satu sunnah yang serupa. Wala yu'idu ilaihim ila yaumil qiyamah, dan sunnah itu tidak akan dikembalikan sampai hari kiamat. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani beliau mengatakan, masdada sahibu bid'atin ijtihadan, tidak ada pelaku bid'ah yang semakin semangat dalam beribadah bid'ahnya, illa zada minallahi bu'dan, kecuali dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa amalan yang itu masyhur dijalankan atau dikhususkan di bulan Rajab. Di antaranya amal-amal yang masyhur yang dikerjakan nanti di bulan Rajab dikhususkan, yaitu sholat raghaib. Ada namanya sholat raghaib. Telah datang sebuah riwayat berkaitan dengan sholat raghaib, tapi sepakat para ulama al-hadis bahwa hadisnya palsu. Hadisnya maudhu, palsu. Dan nanti akan saya sebutkan ulama-ulama yang mengatakan atau yang menghukumi hadisnya sebagai hadis yang palsu. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min ahadin." Jadi ini hadis yang dipakai oleh orang-orang yang mengerjakan sholat raghaib sebagai dalil mereka. Rasulullah mengatakan, "Ma min ahadin yasumu yaumal khamis." Tidak ada seorang yang puasa di hari Kamis, yaitu awal khamis min Rajab, yaitu puasa awal Kamis di bulan Rajab. Yaitu puasa, jadi sholatnya itu dimulai dengan puasa dulu. Puasa di hari Kamis. Awal sholat, awal Rajab, yaitu Kamis di awal Rajab. Jadi puasa nanti kalau sudah puasa, lah maghribnya dan isya'nya itu sholatnya di masjid. Thumma yusalli fima bainal isya'i wal atamati, yakni lailatul jum'ati. Kemudian dia sholat antara maghrib sama isya'. Itu apa? Malam Jumatnya, berarti setelah maghrib, karena sudah masuk ke malam Jumat. Itsnatai asyarata raka'atan, dia sholat 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitabi marratan. Setiap rakaat 12 rakaat sholatnya. Setiap rakaat bacanya Al-Fatihah. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kemudian membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali, salasa marratin, 3 kali. Wa qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu membaca qul huwallahu ahad 12 kali. Jadi setiap rakaat bacanya Al-Fatihah, Al-Qadr 3 kali, qul huwallahu ahad 12 kali. Yafsilu baina kulli rak'ataini bi taslimatin. Setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza faragha min salatihi shalla alayya sab'in. Setiap 2 rakaat salam, jadi kalau sudah 2 rakaat salam, antara rakaat ini di salat ini dengan salat yang berikutnya, dia sholawat kepada saya 70 kali. Fa yakunu fi sujudihi sab'ina marratan. Dan dalam sujudnya, setiap sujud membaca 70 kali Subhul Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Setiap sujud. Thumma yarfa'u ra'san wa yaqulu sab'ina marratan. Kemudian mengangkat dari sujud, yaitu duduk antara 2 sujud,
membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam. Membaca seperti ini 70 kali juga. Kemudian nanti thumma yasjudu tsaniyata, sujud yang kedua. Jadi sujud pertama, kemudian duduk sujud kedua. Fa yaqulu mithla ma qala fi sajdatil ula. Dia nanti ngomong seperti sujud yang pertama, yaitu subuhun qudusun rabbul malaikati waruh 70 kali. Thumma yas'alullaha ta'ala hajatahu. Setelah itu dia minta sama Allah hajatnya. Dia punya hajat apa? Fa innaha tuqda. Maka semua hajatnya akan dipenuhi sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ma min abdin wala amatin shalla hadhihi shalah. Tidak ada seorang hamba yang sholat dengan model seperti ini illa ghafarallahu lahu jami'a dzunubihi, kecuali semua dosanya akan dihapuskan. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya seperti buih lautan, wa adadir ramli, atau seperti kerikil-kerikil yang di bumi, wa wasnil jibar, atau dosanya seperti gunung-gunung yang di bumi, wa warabil asjar, atau seperti daun-daun yang ada di bumi. Wa yushaffa yaumal qiyamati fi sab'i mi'atin min ahli baitihi, dan dia akan diizinkan untuk memberikan syafaat 700 keluarganya. Mimman qad istaujaban nar, dari orang-orang yang wajib untuk diazab di neraka jahanam. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat di bulan Rajab khusus, namanya sholat khusus di bulan Rajab, namanya sholat raghaib. Hadis ini terus bagaimana? Statusnya apa ini hadis ini itu? Sehingga banyak orang-orang yang mengamalkan seperti ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan dia termasuk ulama besar mazhab Syafi'i. Dan ini perlu kita fahami, tidak semua yang diamalkan di masyarakat itu mazhab Syafi'iyah. Dan itu kita harus fahami. Beliau mengatakan, coba perhatikan kata Imam Nawawi. Padahal nanti selanjutnya Imam Nawawi termasuk ulama yang membagi bid'ah menjadi dua. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang baik. Nah, kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan bid'ah yang baik versinya Imam Syafi'i adalah seperti hadis tentang keutamaan sedekah. Yang keutamaan sedekah, man sanna fil Islam bi sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang dia itu mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Itu kata beliau. Sehingga Imam Nawawi mengatakan bid'ah itu ada dua. Nah, bid'ah yang mahmudah, yang baik atau hasanah, itu hadisnya tadi, yaitu hadis berkaitan dengan masalah sedekah. Berarti apa kalau kita pahami itu? Berarti yang dimaksud dengan bid'ah yang hasanah versinya Imam Syafi'i dan versinya Imam Nawawi, yaitu kebaikan, amal soleh yang dalilnya jelas, ada dalilnya, cuma tidak diamalkan oleh masyarakat. Kemudian kita mengamalkannya, kita memulainya, kita mencontohkannya, maka kita itu telah membuat bid'ah hasanah di kampung itu. Itu namanya bid'ah hasanah. Sedangkan bid'ah yang mazmumah itu apa? Bid'ah yang tidak datang dalil sama sekali. Sehingga perhatikan, yaitu walaupun Imam Syafi'i, Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi dua, beliau tidak pernah melegalkan ritual-ritual yang tidak ada dalilnya. Nah, contohnya ini salat raghaib. Salat raghaib ini coba kita perhatikan ucapan Imam Nawawi. Ini beliau masukkan dalam bid'ah apa ini salat raghaib? Yang diamalkan banyaklah di negeri-negeri Islam, termasuk di Indonesia. Apa kata Imam Nawawi? Beliau mengatakan hadhihi bid'atun qabihatun munkaratun asyaddu inkar. Beliau mengatakan ini bid'ah yang sangat jelek, sangat mungkar dan parah sekali kemungkarannya. Mustamilatun ala munkarat, di mana di bid'ah ini banyak mengandung perkara-perkara yang mungkar. Fayata'ayyanu tarkuha, wajib ditinggalkan. Ini kata beliau, wajib ditinggalkan. Wal i'radu anha, dan wajib untuk dibuang bid'ah ini. Wa ingkaruha ala fa'iliha, dan wajib diingkari bagi orang-orang yang mengamalkan. Ini kata Imam Nawawi. Dan beliau termasuk, kalau kita belajar mazhab, beliau termasuk ahli tahqiqnya. Yaitu ahli tahqiq itu yang menyaring mana pendapat yang utama dalam mazhab, itu Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Menunjukkan di sini berarti apa? Berarti Imam Nawawi orang yang paling keras terhadap raghaib, yaitu sholat raghaib.
Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan, yaitu sebagian orang lah yang mengamalkan bid'ah raghaib ini, mereka mengatakan walaupun bid'ah kan ini bid'ah hasanah. Nah, kita katakan Imam Nawawi tidak memasukkan dalam bid'ah hasanah. Bahkan beliau mengatakan ini bid'ah yang sangat mungkar. Bid'ah yang sangat mungkar. Walaupun itu bid'ah. Yaitu walaupun Imam Nawawi juga mengatakan bid'ah itu ada dua. Tetapi beliau memasukkan ini ke dalam bid'ah yang sangat mungkar. Berkata Imam Ibnu Nuhas, beliau juga mengatakan wahiyya bid'atun. Ini adalah bid'ah al-hadithul waridu fiha mawdu'un bittifaqil muhadditsin. Beliau mengatakan hadis yang datang berkaitan dengan sholatul ghaib adalah hadis yang palsu dengan kesepakatan ulama hadis. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya mengatakan palsu. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa amma sholatul ghaib. Sedangkan sholatul ghaib fala asla laha. Tidak ada asal usulnya. Bal hiya muhdatsatun. Bahkan itu adalah perkara yang baru. Fala tustahabu. Tidak ada, yaitu tidak dianjurkan sama sekali. La jama'atan wala furada. Baik dikerjakan secara jamaah atau dikerjakan secara sendiri-sendiri. Faqad sabata fi sahih Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tukhassas lailatul jum'ati. Telah datang dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW melarang untuk mengkhususkan sholat khusus di malam Jumat, biqiyamin au yaumil jum'ati bisayamin, atau puasa di paginya puasa di Jumat, atau malamnya sebelumnya yaitu malam Jumat dengan sholat malam. Wal atharu ladzi dzukira fiha kadzabun mawdu'un bittifaqil ulama. Sedangkan riwayat yang disebutkan yang itu menunjukkan keutamaan sholat ghaib itu adalah kadzab, itu adalah dusta, maudhu dan palsu bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Wa lam yadhkuruhu ahadun minas salafi wal a'immati asmat. Ulama salaf dan ulama-ulama kita tidak pernah menyebutkan ini. Yaitu tidak ada satu ulama pun yang menyebutkan hadis ini. Kenapa? Karena itu hadisnya palsu. Dan nanti yang menghukumi kepalsuan hadis ini, Imam Ibnu Jauzi juga memasukkan dalam hadis palsu, Imam Ibnu Syamah, dan yang lainnya banyak, Imam Rajab dan yang lainnya. Dan kapan, kalau kita lihat baca sejarah, kapan sih sholat ar-ghaib itu muncul? Sholat ar-ghaib itu munculnya kapan? Maka nanti kalau kita lihat munculnya di tahun 448 Hijriah. Yaitu tahunnya itu 448 Hijriah. Berarti zaman-zaman ulama hadis sudah enggak mendapatkan sama mereka. Imam Syafi'i saja lahirnya 150. Dan demikian juga Imam Al-Jari, mereka sudah pada meninggal dunia, sudah tidak mendapatkan, yaitu sholat namanya sholat ghaib itu enggak ada. Sehingga Rasulullah tadi mengatakan tidak ada imam dari ulama salaf, demikian juga imam-imam dalam ulama hadis enggak ada yang tahu tentang adanya sholat namanya ghaib. Kenapa? Karena baru. Yaitu baru muncul di abad keempat atau tahun 448. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Turtusi, beliau mengatakan, akhbarani Abu Muhammad Al-Maqdisi, telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Maqdisi. Beliau berkata, lam yakun indana bi Baitil Maqdisi qattu sholatur ghaib hadhihi allati tusulta fi Rajab wa Sya'ban. Beliau mengatakan tidak pernah ada di Baitul Maqdis atau di Palestina, di Syam, sebuah sholat namanya sholat ghaib yang kalian kerjakan ini. Yaitu beliau sedang mengingkari orang-orang yang mengamalkan yang kalian kerjakan di bulan Rajab. Wa awwalu ma hadatsat indana fi sanati 48 wa 400. Setelah itu beliau mengatakan awal munculnya bid'ah ini di kami, yaitu di Syam, itu sekitar tahun 448 Hijriah. Sebabnya apa? Qadima alaina fi Baitil Maqdis rajulun min Nablus. Datang seorang laki-laki dari Nablus, datang kepada kami di Palestina atau di Syam, di Baitul Maqdis. Yu'rafu ibni Abil Hamra, yang orang itu dinamakan dengan Ibni Abil Hamra. Nah, ini yang pertama kali bikin sholat ghaib itu ini. Yaitu ada orang datang dari Nablus namanya Ibnu Abil Hamra. Wa kana hasanat tilawah, dan dia itu memang bacaan Qur'annya indah sekali. Faqama fa shalla fil Masjidil Aqsa lailatan nisfi min Sya'ban. Kemudian dia itu ketika datang ke kita sholat
Setelah itu dikumpulkan manusia untuk sholat di pertengahan bulan Sya'ban. Sampai terus nanti beliau menjelaskan panjang lebar ila an qala, sampai beliau mengatakan wa amma sholatul Rajab falam tahduf indana fi Baitul Maqdis illa ba'da sanati 80 wa 400. Kalau di kami sholat raghaib ini munculnya setelah 480-an, yaitu 480. Wa ma kunna ra'ainaha illa wala sami'na biha qabla zalika. Kami tidak pernah mendengar dan kami tidak pernah melihat sholat seperti ini. Jadi intinya sholat raghaib ini palsu, tidak pernah dikenal kecuali di abad keempat, sehingga ulama-ulama kita nggak ada yang memasukkan riwayat ini dalam kitab-kitab mereka. Hatta di kitab-kitab yang hadis dhaif pun nggak ada. Jadi kalau kita cari di kitab-kitab ulama hadis, hatta yang dhaif pun nggak ada gitu. Masa itu kita cari hadis-hadis yang misalkan Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu kan ada beberapa riwayat yang lemah di kitab itu. Itu pun nggak ada. Kenapa? Karena ini tidak dikenal di kalangan ulama-ulama salaf, demikian juga di ulama-ulama al-hadis. Itu nggak dikenal sama sekali. Maka kalau tidak dikenal dari itu perkara baru atau palsu, maka tidak boleh diamalkan. Kayak kata Imam tadi, ini termasuk perkara yang sangat mungkar. Bahkan orang yang mengamalkan harus diingkari. Harus diingkari dan harus ditinggalkan. Nah, jadi ritual pertama yang masyhur nanti itu adalah sholat raghaib di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, termasuk keutamaan bulan Rajab atau ritual-ritual di bulan Rajab, nanti yang sering disebutkan juga itu berkaitan dengan Isra Mi'raj. Berkaitan dengan Isra Mi'raj, sehingga nanti di kita sering ada perayaan Isra Mi'raj nanti di bulan Rajab. Apakah benar Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, sehingga sampai akhirnya di kita sering diadakan perayaan, yaitu hari besar Islam, dijadikan sebagai hari besar Islam. Bahkan orang-orang pada merayakan Isra Mi'raj, perayaan hari besar Islam, Isra Mi'raj. Apakah benar Isra Mi'raj itu di bulan Rajab? Maka kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, beliau melihatkan sebuah riwayat sampai kepada Imam Ibnu Dihiyah. Beliau mengatakan, wa zakara ba'dul qusas, sebagian para penkisah, yaitu para pencerita, para dongeng, para pendongeng, mereka menceritakan annal Isra kana fi Rajab, bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Maka beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Dihiyah, beliau mengatakan wa dzalika kadzab, beliau mengatakan dan ini adalah kepalsuan, yaitu dusta, orang seperti ini palsu. Imam Rajab beliau mengatakan juga wa ruya bi isnadin la yasih. Ada sebuah riwayat memang ada sebuah riwayat diriwayatkan tentang Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. La yasih, tapi tidak ada yang sahih, tidak sahih. Yaitu anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad, anal Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi sabi wa 20 min Rajab. Bahwasanya dia mengatakan, kata Qasim bin Muhammad, dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj di tanggal 27 bulan Rajab. Wa ankara dzalika Ibrahim al-Harbi, tetapi para ulama mengingkari, termasuk Imam Ibrahim al-Harbi. Sehingga intinya kalau ditetapkan bahwa Isra Mi'raj itu di bulan Rajab, itu tidak benar. Syekhul Islam beliau mengatakan, lam yakun dalilun ma'lumun la ala syahriha wala ala usyriha wala ala ainiha. Tidak ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang kapan Isra Mi'raj itu terjadi, baik itu bulannya, itu kapan, atau yang lainnya. Balin nuqul fi dzalika munqati'atun mukhtalifatun. Semua riwayat yang berkaitan dengan waktu Isra Mi'raj semuanya tidak ada yang pasti. Laisa fiha ma yuqta'u bihi, tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai hujah. Yaitu maksudnya berarti menunjukkan apa? Kapan Isra Mi'raj, kapannya itu enggak penting. Tapi walaupun banyak ulama yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, atau kita katakan 10 tahun dari kenabian beliau. Cuma kapan tanggalnya, kapan bulannya, tidak ada sebuah riwayat yang sahih berkaitan dengan itu. Sehingga sebagian nanti ulama mengatakan, oh itu di bulan Rajab.
itu pun banyak ulama yang mengingkari sampai mengatakan itu dusta. Yang mengatakan bulan Rajab adalah bulan di mana Rasulullah Isra Mi'raj itu dusta. Sehingga tidak ada, yaitu tidak ada. Apapun Rasulullah itu Isra Mi'raj di bulan Rajab, itu pun bukan berarti dalil kalau perayaan perkumpulan, jadi orang berkumpul untuk merayakan itu pun juga dibolehkan. Jadi itu enggak sebagai dalil. Apalagi kalau seandainya riwayat nggak ada yang menunjukkan waktu, nggak ada yang menunjukkan waktunya kapan. Setelah itu orang datang untuk mengadakan perayaan di waktu itu, maka itu lebih parah lagi. Kemudian yang ketiga, di antara amal khusus yang sering diamalkan di bulan Rajab, yaitu menyembelih. Kayak ibaratnya kayak dinamakan dengan berkorban. Menyembelih binatang, nanti setelah itu dibagi-bagi. Ya mungkin kalau kita mungkin karena kita mungkin zaman dulu nenek moyang kita itu mungkin orang-orang miskin, akhirnya mereka tidak menyembelih, tapi mereka masak. Setelah itu masak dibagi-bagi. Biasaan itu di kampung-kampung masih ada. Termasuk di kampung saya di Salatiga itu ada. Biasanya di bulan Rajab pada masak. Nanti dibagi-bagi ke tetangga-tetangga, itu seperti itu biasanya. Kalau di Arab itu mereka menyembelih binatang. Di adatnya orang Arab Jahiliyah, mereka itu kalau masuk bulan Rajab atau di bulan Rajab, kebiasaan mereka itu menyembelih binatang. Setelah itu nanti dibatalkan dalam Islam, diganti dengan kurban. Jadi kurban itu sebagai pengganti akan kebiasaan orang Arab Jahiliyah. Orang Arab Jahiliyah ketika masuk bulan Rajab, kemudian mereka menyembelih binatang. Binatang yang mereka sembelih di bulan Rajab itu dinamakan dengan atirah. Setelah itu datang Islam, dibatalkan atirah. Setelah itu Islam mengganti dengan udhiyah. Namanya atirah diganti dengan udhiyah. Nah, setelah itu nanti dinamakan dengan adhahi, atau sholatnya namanya sholat Idul Adha. Yaitu kita ganti dengan kurban. Yang awalnya namanya atirah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la far'a wala atirata. Tidak ada far'a dan tidak ada atirah dalam Islam. Kenapa? Karena itu adalah adat jahiliyah yang sudah dibatalkan dalam Islam. Apa itu atirah? Apa itu far'a? Rasulullah meniadakan dua ini. La far'a wala atirata. Tidak ada far'a, tidak ada atirah. Far'a itu, kalau kita punya unta betina, maka anak pertama yang lahir, ini kalau kebiasaan orang Arab Jahiliyah, anak yang pertama yang lahir itu dikorbankan untuk berhala. Jadi anak yang pertama yang lahir dari unta kita, unta betina, itu nanti disembelih untuk berhala. Setelah itu dikorbankan kayak sesajen, digunakan untuk sesajen untuk berhala. Itu dinamakan dengan far'a. Tujuannya apa? Tujuannya supaya unta ini anak kedua ketiganya berkah. Ya mereka itu ngelap berkah dengan itu. Maka ketika datang Islam, Rasulullah mengatakan la far'a, tidak ada lagi penyembelihan bayi pertama atau anak pertama dari unta untuk berhala. Dalam Islam sudah ada. La far'a wala atirata, dan tidak ada lagi dalam Islam atirah. Yaitu atirah itu adalah binatang yang disembelih di bulan Rajab sesuai dengan kebiasaan orang Arab Jahiliyah. Begitu Hasan Al-Basri beliau mengatakan, laisa fil Islami atirah. Di Islam tidak ada lagi namanya atirah. Innama kanatil atiratu fil jahiliyah. Atirah itu adanya di Arab Jahiliyah. Karena ahaduhum yasumu wa yaktar. Dahulu mereka itu kalau mau atirah, mereka siangnya puasa, jadi puasa dulu. Nanti setelah itu baru mereka itu atirah. Ya itu kayak kita lah. Kalau kita kan puasa dulu Arafah, setelah itu Idul Adha. Ya Idul Adha nanti menyembelih. Mereka juga seperti itu, puasa dulu, setelah itu besoknya menyembelih. Al-Imam Ibn Rajab beliau mengatakan, wa yushbihu dzabahu fi Rajab, disamakan juga dengan penyembelihan. Jadi nanti kalau orang Arab sama dulu menyembelih, bukan hanya menyembelih saja dilarang. Maka beliau mengatakan, wa yushbihu dzabahu fi Rajab, disamakan dengan penyembelihan di bulan Rajab, ittikhaduhu mausiman wa'idan. Ketika bulan Rajab dijadikan sebuah musim
musim untuk berkumpul, kayak hari raya lah, perayaan. Wa'idan atau dijadikan sebagai hari raya. Seperti apa? Ka'aklil halwa. Seperti misalkan kita bagi permen atau makanan atau roti, kita bagi-bagi, atau nasi berkat, kemudian nanti dibagi-bagi, itu sama. Itu sama dengan namanya atira. Cuma bedanya itu, kalau atira orang Arab jahiliyah pakainya binatang, kalau ini pakainya makanan, tapi yang sama. Sama-sama tujuannya untuk ya mengadakan perayaan. Waqad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu kana yakrahu ayyutakhadha Rajabu idan. Beliau melarang keras ketika bulan Rajab dijadikan sebagai hari raya. Yaitu kayak hari raya berkumpul, makan-makan, atau kita ngasih makan, intinya tempat-tempat perayaan. Itu tidak dibolehkan. Jadi entah itu ada penyembelihan atau tidak ada, atau bagi-bagi makanan atau yang lainnya, atau undang makan orang-orang makan ke tempat kita, sama, itu dinamakan dengan atira. Kemudian di antara amal juga yang nanti sering dikerjakan juga di bulan Rajab itu adalah puasa. Yaitu mereka biasanya puasa, memperbanyak puasa di bulan Rajab. Kata Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa ammas siyam, sedangkan berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Rajab, fala yasih fi fadli shaumi Rajabin bi khususihi syai'un minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Rasulullah berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan Rajab. Wala an ashabi, demikian juga tidak ada dari sahabatnya Rasulullah SAW. Syekhul Islam beliau mengatakan, wa amma siyamu Rajab bi khususihi, sedangkan puasa khusus di bulan Rajab, fa ahaditsu kulluhu dha'ifah bal mawdu'ah. Semua hadis yang berkaitan dengan puasa di bulan Rajab itu semuanya dhaif, lemah, bahkan palsu. La ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha, di mana para ulama tidak ada seorang pun yang berstandar, yaitu berdalil dengan riwayat itu, karena lemah semua. Walisat minat dha'ifil ladzi yurwa fil fadail, bahkan lemahnya itu parah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai fadailul amal. Walaupun sebagian ulama nanti ada yang mengatakan hadis lemah itu bisa digunakan untuk fadailul amal, tapi kita harus lihat ini hadisnya saking parahnya itu, lemahnya itu, sampai tidak bisa dijadikan sebagai fadailul amal. Al-afatuha minal mawdu'ati wal maqdubah, bahkan mayoritas hadisnya itu adalah palsu dan dusta. Waqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi, Imam Ibnu Majah mengeluarkan dari sunannya Ali bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, annahu naha an shaumi Rajab, Rasulullah melarang puasa di bulan Rajab. Yaitu mana ada larangan dari Rasulullah untuk puasa di bulan Rajab, itu ada larangan. Wa fi isnadihi nadhar, tapi isnadnya ada kelemahan. Lakin sahha anna Umar bin Khattab, tapi kata Syekhul Islam, tapi sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sebuah riwayat sahih dari Umar, kana yadribu aydin nas liyabau aydihim fit ta'ami fi Rajab. Kalau Umar, beliau memukul orang yang puasa di bulan Rajab. Itu di sama beliau orang puasa di bulan Rajab dipukuli sama Umar. Orang kalau puasa di bulan Rajab khusus, masih puasa khusus, bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Ayyamul Bid, itu enggak ada masalah. Dan itu bukan puasa khusus. Tapi itu puasa umum, yaitu keutamaan umum mau di bulan Rajab maupun bulan yang lain nggak ada masalah. Tapi kalau ini puasa khusus di bulan Rajab, Umar kalau ada orang puasa khusus di bulan Rajab dipukul dan dipaksa untuk makan, orang itu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, wa yaqul, beliau mengatakan, la tusyabbihu bi Ramadan, kalian jangan menyamakan atau menyerupakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Yaitu berarti kita mendapatkan pelarangan malah dari Umar bin Khattab. Sedangkan dalam hadis Rasulullah ada larangan tadi, kata Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah itu melarang puasa di bulan Rajab, tapi hadisnya lemah. Tetapi yang ada larangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kecuali kalau puasa yang kita sebutkan, seperti misalkan tidak ada pengkhususan, mau puasa qadha Ramadan yang dia punya beban untuk mengqadha, atau dia itu puasa seperti puasa biasa, Senin Kamis, puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid, itu enggak ada masalah. Tapi kalau puasa khusus, maka itu tidak dibolehkan.
Kemudian di antara juga amal-amal yang diamalkan oleh beberapa orang ketika di bulan Rajab itu adalah memperbanyak umrah. Menganggap bahwa umrah di bulan Rajab itu pahalanya besar. Dan itu tidak ada riwayat sama sekali tentang keutamaan umrah di bulan Rajab. Al-Imam Bukhari, beliau meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba' umratin ihdahunna fi Rajab. Rasulullah mengamalkan umrah dalam kehidupan beliau itu Rasulullah umrah 4 kali. Di antaranya beliau itu umrah di bulan Rajab. Ini kata Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan seperti ini, sampai ucapan beliau kepada Aisyah, Aisyah marah ketika mendapatkan ucapan Abdullah bin Umar seperti itu. Maka Aisyah mengatakan, Yarhamullahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Aba Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Ma'tamara umratan illa wa huwa syahiduhu wa ma'tamara fi Rajab qattu. Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad umrah di bulan Rajab. Rasulullah tidak ada umrah di bulan Rajab, tidak ada. Sehingga ucapan Abdullah bin Umar dibantah sama Aisyah. Intinya, walaupun Rasulullah itu mungkin umrah di bulan Rajab, belum tentu itu juga menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengutamakan Rajab untuk umrah. Maka para ulama kalau saya pindah sebelum mengatakan afdalu zamanin tu'adda fihi umrah. Bulan yang terbaik untuk mengerjakan umrah itu adalah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan dia. Nama Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan a'tidu hajjatan. Orang yang umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Pahalanya seperti haji. Itu kalau Ramadan ada. Tapi kalau di bulan Rajab tidak ada. Kemudian di antara juga yang dikerjakan oleh manusia di bulan Rajab itu adalah mengeluarkan zakat, mengkhususkan mengeluarkan zakat di bulan Rajab karena menganggap bahwa zakat itu memiliki keutamaan kalau dibayar di bulan Rajab. Al-Imam bin Rajab alhamdulillah beliau mengatakan la asla lidzalika fi sunnah. Tidak ada asal usul dalam sunnah Rasulullah tentang keutamaan zakat, membayar zakat di bulan Rajab. Wala unifa an hadin minas salaf, dan tidak pernah dikenal kebiasaan seperti itu di zaman salaf. Wa bi kulli halin, intinya fa inna ma tajibu zakat idza tammal haulu 'ala nisab. Orang bayar zakat itu standarnya bukan bulan Ramadan misalkan, bulan Ramadan bulan yang saya khususkan untuk bayar zakat, bukan. Zakat itu standarnya adalah haul dan nisab. Kalau dia sudah punya harta haul, nisab, kemudian nanti haul sampai setahun, maka setelah itu dikeluarkan, di bulan apa saja. Fa'ul ahadin lahu haulun yakhussuhu. Setiap orang punya haul yang berbeda-beda. Sehingga tidak disamakan haulnya orang ini sama orang ini beda. Karena dia mulai punya hartanya, ini mungkin di bulan Ramadan, ini mungkin di bulan Syawal, tidak beda orang yang punya harta sampai ke nisab. Sehingga fa'ul ahadin lahu haulun yakhussuhu. Setiap orang punya haul sendiri-sendiri. Bihasabi waqti mulkihi lin nisab, sebagaimana orang itu kapan dia itu punya harta sesuai nisab. Fa idza tamma hauluhu wajib alaihi ikhraju zakatihi fi ayyi shahrin kana. Kalau sudah satu haul dia punya nisab harta, setelah itu tunggu sampai setahun. Sudah haul, maka dia harus mengeluarkan di bulan apa saja. Di bulan apa saja. Yaitu bayarnya itu kalau sudah haul. Pertanyaan, terus bagaimana kalau ada orang dia belum haul? Misalkan ini, saya punya harta bukan di bulan Rajab, saya misalkan bukan di bulan Ramadan awalnya, tapi saya itu punya harta misalkan di bulan Haram atau kapan lah itu. Misalkan saya punya harta, saya kan wajib bayar zakatnya itu kan setelah setahun, saya itu namanya haul. Bagaimana kalau seandainya bayarnya itu saya awalkan? Saya bayarnya itu saya awalkan di bulan Ramadan. Boleh nggak saya awalkan di bulan Ramadan? Maka kalau beliau kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan boleh menyegerakan untuk membayar zakat di bulan Ramadan. Karena kemuliaan ibadah di bulan Ramadan dibolehkan. Tapi kalau diawalkan, tapi kalau ditunda tidak dibolehkan. Sebenarnya kita sudah wajib bayar zakat sekarang, tapi nanti aja lah kita mencari bulan Ramadan nanti. Berarti dia akhirkan.
maka kalau seperti itu pokoknya tidak dibolehkan. Tapi kalau Rajab tidak, yaitu mengawalkan untuk mencari keutamaan bulan Rajab, maka tidak. Kata Imam Ibnu Atthar, beliau mengatakan, wa ma yaf'aluhun nas, apa yang dikerjakan oleh manusia fi hadil azman, di zaman ini, zamannya beliau, itu kebiasaan, berarti kebiasaan zaman itu, min ikhraji zakati amwalihim fi Rajab, bahwasanya mereka itu mengeluarkan zakat mereka di bulan Rajab, bihuda ghairihi minal asban, khusus, sehingga mereka tidak mau mengeluarkan zakat di bulan yang lain. La aswalahu, itu tidak ada asal usulnya dalam agama kita. Bal hakama syar'u annahu yajibu ikhraju zakatil amwal inda haulani hauliha. Tetapi agama kita itu menghukumi wajibnya mengeluarkan zakat ketika haul. Ketika haul, sawa'an kana Rajab atau ghairu, sama saja satu haulnya itu di bulan Rajab atau bulan yang lain. Nah, jadi tidak boleh mengkhususkan zakat atau sedekah lah, atau menyantuni apalah anak yatim misalkan, atau apa saja itu di bulan Rajab khusus. Tidak, karena bulan Rajab bukan amal khusus untuk mengeluarkan zakat atau untuk bersedekah. Kalau dia itu pas memang kebetulan bayar zakatnya, zakat malnya itu pas di bulan Rajab, ya bayar. Tapi kalau ada keutamaan sendiri, tidak. Kemudian terakhir saya sebutkan ini, tidak ada kejadian-kejadian besar yang ada di bulan Rajab, itu tidak ada. Walaupun nanti kalau para pencerita, para pengkisah itu sering menyebutkan tentang kejadian-kejadian besar di bulan Rajab. Imam Rajab Al-Hambali mengatakan, waqad ruwiya annahu kana fi syahri Rajab hawadithu azimah. Telah diriwayatkan dari beberapa riwayat bahwa bulan Rajab itu ada kejadian-kejadian besar. Walam yasih syai'un min dzalika, tapi tidak ada yang sahih sama sekali. Wa ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi awwali lailatin minhu. Contohnya, ada riwayat bahwasanya Rasulullah itu lahirnya di bulan Rajab. Itu juga tidak ada asal usulnya. Wa annahu bu'itsa fi sabi wal 20 minhu. Demikian juga Rasulullah diangkat menjadi nabi tanggal 27 bulan Rajab. Itu juga tidak ada. Wa qila fil khamisi wal 20 atau 25 bulan Rajab. Wala yasibu syai'un min dzalika. Kata beliau, nanti tidak ada satupun yang sahih yang bisa dijadikan rujukan. Sehingga intinya keutamaan bulan Rajab itu dia hanya masuk dalam Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Sedangkan keutamaan khusus, sholatnya, puasanya, atau sedekahnya, atau yang lainnya, tidak ada keutamaan khusus. Maka mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan dalam agama kita, itu nanti bisa jatuh pada perkara yang baru dalam agama. Awalnya diyakini itu sebagai keutamaan. Jadi kalau diyakini itu keutamaan mengkhususkan baca Quran, mengkhususkan sholat, mengkhususkan puasa, di mana agama kita tidak pernah mengkhususkan, maka itu bisa jatuh dalam perkara-perkara yang baru. Ya, seperti sini pembahasan kita berkaitan dengan bulan Rajab. Ini bulan Rajab bulan yang mulia, mari kita hindari kita dalam dosa dan maksiat. Tetapi kalau keutamaan yang lain, tidak. Bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lain. Ya, seperti sini wa asal Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.